Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk pada saat pagi hari ini kita dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita dapat merayakan hari Paskah di kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu sendiri dan dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang sungguh baik, Tuhan. Kau Allah yang sangat baik, Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Kau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah.
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau. Tiba saja kami siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan, siap untuk memuliakan bersorak-sorai untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Tiba saja kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak memegang hari esok. Hidup cari berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah bersorak-sorak untuk Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan ya Tuhan dapat menjadi remah dan dapat menjadi berkat buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya, sumber Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya minta tolong mic-nya dicabut saja. Ya. 2 hari yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung. Dan hari ini adalah hari ketiga di mana setiap kita, seluruh dunia, merayakan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Oleh karenanya umat Tuhan dimanapun berada, saya rindu supaya semua kita tetap mempercayai kuasa-Nya. Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang berperkara, yang tidak akan pernah tinggal diam, yang selalu mempersiapkan masa depan kita untuk melayani Dia. Oleh karenanya kekasih Tuhan, dari mimbar ini saya ingin menyampaikan kebenaran buat kita sekalian di bawah tema berkorban demi sebuah kebangkitan. Sepertinya ketika kita membaca kalimat ini tidak nyambung, saudara. Sepertinya ada terputus. Berkorban demi sebuah kebangkitan. Tapi saya mau menjelaskan kepada setiap kita supaya kita dapat benar-benar mengerti, memahami apa yang telah saya sampaikan pada 3 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, bahwa pengorbanan Kristus itu adalah pengorbanan yang mestinya diterima oleh seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, berkorban demi sebuah kebangkitan. Saya percaya bahwa setiap kita mengerti, memahami siapa yang telah berkorban buat kita, yaitu Dia yang disalibkan di Bukit Golgota, yang sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Dia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat ada 2 percakapan yang saya tampilkan pada layar LCD hari ini mengenai seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dicatatkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-43 atau ayat selanjutnya berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kekasih Kristus berkorban demi sebuah kebangkitan. Pengorbanan Kristus adalah untuk semua orang. Pengorbanan Kristus adalah untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang hina dan papa, orang miskin, orang yang kaya, adalah orang-orang yang menjadi target untuk penebusan Kristus Yesus Tuhan. Dan kenapa saya harus mengeluarkan pertanyaan ini? Siapa yang disalibkan? Saya mau memastikan kepada seluruh dunia yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus Tuhan, yang pertama yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 sampai 800 tahun sebelum Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang ayat yang baru saya bacakan buat kita sekalian, adalah dia tentang Kristus Yesus Tuhan yang kemudian datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Yesaya pasalnya yang ketiga 53 ayat 1 sampai 11. Saya baca ulang dari ayat-ayat yang tadi telah saya baca. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai paruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dipukul dan ditindas Allah. Kenapa dipukul dan ditindas Allah? Oleh karena dosa-dosamu yang melekat, yang ditanggung oleh Kristus Yesus Tuhan. Karena dosamu, maka Anda dan saya ditanggung oleh Kristus Yesus Tuhan, sehingga ia ditindas oleh Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saya ulangi sekali lagi, dipukul dan ditindas Allah. Kekasih Tuhan, saya rindu melalui ibadah Paskah hari ini, supaya Kristus Yesus Tuhan yang dipukul dan ditindas oleh Allah, bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita yang ditanggungnya, sehingga ia harus menanggung pukulan dan tindasan dari Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita sekalian. Dia aniaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah menahan dan penghukuman itu terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik,
Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat dan kejahatan mereka dia pikul. Kekasih Tuhan, kita bersyukur bahwa pengorbanan Kristus demi Anda dan saya, dan pengorbanan inilah yang akhirnya menciptakan sebuah kebangkitan yang baru bagi setiap kita. Dia yang disalib, saya ulangi sekali lagi, dia yang disalib adalah Yesus Kristus Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, perhatikan baik, Filipi pasal 10 ayatnya pasal 2 ayatnya yang ke-10, supaya dalam nama Yesus, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Pengorbanan Kristus menunjukkan bahwa sebagai Allah yang datang ke dalam dunia, yang mati, disalibkan, dikuburkan, tapi pada hari ini bangkit. Siapa dia yang disalibkan? Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Allah yang tidak pernah menggantikan dia dengan orang lain yang diserupakan untuk menyelamatkan umat manusia. Saya menjelaskan ini kepada kita sekalian bahwa Kristus Yesus Tuhan, dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Dia yang sama, dialah yang disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus Tuhan, bukan orang lain yang diserupakan. Karena kalau Allah mau menyelamatkan dia, umat Tuhan dimanapun berada, bahkan siapapun engkau yang mendengarkan pesan dari mimbar ini, dia adalah Kristus Yesus Tuhan yang tidak pernah digantikan dengan orang lain yang serupa dengan dia. Saya ulangi, kalau Allah ingin menyelamatkan dia, kita tidak perlu pakai logika akal-akalan. Kalau Allah ingin menyelamatkan dia, Allah tidak perlu menipu kita, menipu dunia ini, menipu orang ini. Orang-orang yang ada di dalam dunia ini, diambilnya diserupakan. Diambilnya orang lain diserupakan seperti Yesus. Tidak perlu. Karena Allah sanggup untuk menyelamatkan. Dia tinggal angkat saja. Jadi kalau Anda bilang bahwa Kristus Yesus yang disalibkan adalah orang lain yang diserupakan dengan Kristus, berarti Anda sedang mengeluarkan sebuah statement bahwa Allah itu mau tipu kita, mau bohongin kita. Ini adalah pengajaran yang menurut saya gak masuk akal, tidak masuk logika. Allah yang
seluruh dunia sembah, mestinya tahu bahwa dia sanggup kalau dia tolong orang, gak akal-akalan untuk menyerupakan yang lain. Dia adalah Kristus Yesus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau Anda sedang mendengar ini, Anda pernah mendengar pengajaran bahwa dia adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah. Hari ini saya memberi pesan kepada Anda. Anda bertobat, karena pengajaran itu tidak masuk akal. Allah yang seluruh dunia tahu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kalau dia mau angkat seseorang, dia bisa angkat seseorang. Kalau dia mau menyelamatkan seseorang, dia bisa menyelamatkan seseorang. Jadi tidak perlu serupa-serupaan. Itulah Kristus Yesus Tuhan yang berkorban buat kita sekalian. Nah, kekasih Tuhan, dialah yang disalibkan. Kristus Yesus Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Anda lihat gambar ini. Tanda tanyanya begitu banyak. Sesudah dia disalibkan dan dia benar-benar mati, lalu dikuburkan. Pertanyaannya, kalau dia adalah orang lain yang diserupakan, saya mau tanya kepada Anda, siapa orang lain itu yang diserupakan? Namanya siapa? Saya ulangin sekali lagi, kalau dia adalah orang lain yang diserupakan, lalu siapa dia itu yang diserupakan? Namanya siapa? Anaknya siapa? Dari keluarga mana dia? Lalu dia yang sama yang diserupakan, yang akhirnya dikuburkan. Siapa itu yang dikuburkan? Jadi menurut saya dari mimbar ini, saya harus menegaskan kepada seluruh umat manusia, seluruh dunia, bahwa yang disalibkan dan akhirnya dikuburkan di kuburan yang ini nih, yang Anda lihat di sana, kubur itu kosong karena memang dia bangkit. Kalau ada yang bilang kubur itu kosong, oh murid-muridnya datang buka kuburnya, lalu mayatnya dicuri lalu dibawa kemana? Ini juga pengajaran yang sangat gak masuk akal. Itu adalah kebohongan. Dia bukan dicuri, bos. Hei umat Tuhan dimanapun berada, dia bukan dicuri. Dia memang bangkit, dan hari ini dia bangkit. Kematiannya membawa kebangkitan buat setiap kita. Pengorbanan Kristus demi sebuah kebangkitan. Dan kebangkitan buat kita sekalian. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Matius pasal 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini waktu Maria Magdalena dan teman-teman yang lain datang ke kubur itu. Mereka jumpai malaikat di depan kubur itu, dalam kubur itu. Dia nggak ada di sini. Dan malaikat itu tidak berkata begini, dia tidak ada di sini karena dia dicuri sama murid-muridnya. Sudah. Malaikat bilang, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Dia akan bangkit. Tuhan Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya bahwa bait Allah akan dirobohkan. Anda jangan berpikir yang dimaksudkan bait Allah akan dirobohkan itu bukan the temple of God yang ada di Yerusalem. Bukan bait Allah itu, tapi dirinya sendiri. Kristus itu adalah bait berdiamnya Roh Kudus. Akan dirobohkan, dan Tuhan sudah pesan 3 hari akan dia bangun kembali. Dan hari yang ketiga, hari ini dia bangkit. Kenapa ia bangkit, saudara? Kubur kosong ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kubur yang kosong ini itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kubur ini tidak akan pernah kosong. Zaman sekarang pun
kalau Anda coba-coba Anda mau curi mayat di kuburan, Anda berurusan dengan hukum, berurusan dengan polisi. Demikian juga pada zaman itu. Kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Makanya tadi kita nyanyiin lagu sama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Nah, kekasih Tuhan, saya sedikit bergeser supaya Anda dapat lihat saya. Mana tahu kamera mau bantu saya. Jadi ceritanya, kemarin saya main sama anak-anak saya. Dan waktu kami main, kaki saya yang kanan ini mengalami sobek di bagian antara jari manis dan jari tengah saya. Sobek cukup dalam, tapi di bagian kelingking itu sobek sampai tulang saya kelihatan. 9 jahitan, saudara. Wow, sakitnya gak ampun-ampun. Jadi waktu kemarin saya jalan, saya kebetulan tinggal di lantai 3, gak pakai lift, saudara, pakai tangga biasa. Saya harus angkat kaki saya dan dia harus tinggi naik seperti ini. Karena kalau turun, ngucur itu darah kayak air keran. Nah, coba sudah sampai di lantai 3, ternyata saya mau coba biasa. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya biasanya kalau sakit, hirupin motor, berangkat ke rumah sakit. Sesudah sampai di rumah sakit, laporan, masuk rumah sakit, sesudah ditangani, baru telepon istri, Mama, saya di rumah sakit ini. Saya mau coba begitu. Ternyata baru kali ini gak bisa, saudara. Kenapa? Waktu saya turunin, sudah dilap, sudah diperban, darahnya ngucur lagi, saudara. Dan puji Tuhan, waktu ke rumah sakit, ya, pesan Grab, dan saya tiduran, kakinya harus diangkat seperti ini, diangkat ke atas, lalu sampailah saya di rumah sakit. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya di rumah sakit, ada rasa takut nggak? Adalah sedikit, jujur adalah sedikit. Tapi yang saya paling takutkan ada istri saya sama-sama dengan saya. Saya bilang begini, Mama, kamu pulang saja, biar Papa urus sendiri. Kenapa? Tahukah Anda, di rumah sakit itu semua tim medis pakai baju yang tertutup. Nah, kita cuma pakai masker doang. Tim medis saja, dokter aja, semua pakai baju supaya jangan sampai tembus itu virus corona gitu. Tapi tahukah Anda, sedang saya ditangani, ya, saya tidur di situ, ditangani, kurang lebih adalah setengah jam sampai 45 menit. Lalu kaki saya disuntik, saudara, suntik kebal. Waktu disuntik, wah, sakitnya minta ampun. Sakit banget. Pindahin lagi, suntik lagi, sakit lagi. Pindahin lagi, suntik lagi, sakit lagi. Saya pikir-pikir, ini baru suntikan, gimana dengan Tuhan yang dulu saya sembah? Saya pikir pengorbanan Kristus yang Anda dan saya sembah belum seberat sakit yang Anda alami. Dan tahukah Anda, waktu saya dijahit, saudara, cukup sulit memang, karena ada di bagian di bawah kelingking ini sangat sulit. Bahkan salah satu jarumnya patah. Istri saya guyon, ini mah kulit kebo, katanya begitu. Ya nggak apa-apa lah, kau nikah dengan kebo. Nah, kekasih Tuhan, sesudah dijahit selesai 9 jahitan, saudara. Ya, jadi nggak sedikit, nggak cuma 3 atau 4, 9 jahitan. Sesudah dijahit, sementara dibersihin, mau dibungkus, mau diperban maksudnya, tiba-tiba orang yang tanganin saya itu, dokter yang tangani saya itu, pembantu dokter yang tangani saya, tiba-tiba ninggalin saya belum selesai. Tahu gak kemana, saudara? Mereka itu satu tim semuanya lagi pergi ke salah satu ruangan, lagi masukin salah satu orang yang kena COVID-19 mati, saudara. Terus waktu siap-siap itu mau keluar dari ruangannya, lewat di depan saya, saudara, semua pasien yang lain tutup itunya.
tutup hoardingnya, pembatasnya. Cuma saya yang buka. Saya pakai gaya, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, virus corona lewat, saya angkat tangan, saudara. Ada orang yang ngintip saya. Ini orang sakit, angkat tangan. Dan sesudah itu dia keluar. Istri saya kan pergi ke tempat lain lagi ngurusin administrasinya. Jadi semua pada keluar. Nah, saya nggak ada yang tolongin, saudara, karena yang lain dikeluarin. Istri saya nggak ada. Saya turun dari tempat di mana saya tidur. Saya minta kursi roda, dan akhirnya saya duduk di kursi roda. Nah, saya jalan sendiri pakai kursi roda keluar, saudara. Jadi saya muter-muter di luar. Saudara tahu, beberapa teman termasuk kepala senior bilang begini, Pak Haris, apakah tidak suruh hamba Tuhan yang ini yang besok akan menggantikan Bapak sementara untuk berbicara? Saya bilang, saya akan tetap berbicara, dan hari ini saya berbicara kepada Anda. Kenapa saya lakukan ini? Karena hidup ini bagi Kristus. Dan seperti yang sering saya katakan, saya tidak mau kalah dengan seorang prajurit Panglima Indonesia. Namanya Panglima Sudirman. Dia bilang begini, lebih bagus saya mati di atas tandu daripada saya mati di atas tempat tidur. Woi, ini orang biasa loh, saudara. Sebagai pahlawan-pahlawan iman, saya rindu supaya setiap kita tetap melayani Tuhan dalam segala keadaan. Jadi dengan baik kekasih Tuhan, melalui ibadah Paskah hari ini, saya mau berkata kepada Anda, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang bisa bangkit itu hanya Tuhan, bos. Ada manusia yang mati kemudian bangkit? Ada. Itu namanya mati suri. Sesudah itu dia hidup lagi. Ada nggak orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan? Ada. Tapi dia mati lagi. Bedanya dengan kematian Kristus adalah ketika dia mengalami kematian secara manusia, dia bangkit dan nggak mati lagi, saudara. Orang yang dibangkitkan, sesudah itu dia mati dan dikuburkan. Dari kuburnya sampai hari ini kuburnya masih ada. Ada orang yang mati suri, dia bangkit lagi dan nanti dia akan mati lagi. Kristus Yesus Tuhan membuktikan ketuhanannya, dia bangkit dan dia naik ke surga. Nanti 50 hari sesudah ini dia akan naik ke surga. Dan 40 hari dia akan naik ke surga, dan sesudah itu 10 hari kemudian, hari ke-50, namanya Pentakosta. Yang dia janjikan, pencurahan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu yang menggantikan Kristus untuk memberikan penghiburan, membimbing, menuntun, memelihara, menjagai orang-orang dalam imannya. Dan itu namanya Roh Kudus, bukan yang lain. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kisah Para Rasul ayatnya yang kedua, pasal kedua ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita
jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Poin yang kedua, pengorbanan demi sebuah kebangkitan. Kebangkitannya menjadi bukti kemenangan atas maut. Kalau Kristus bangkit, berarti maut dikalahkan. Kerajaan maut dikalahkan. Kebangkitan Kristus menunjuk kepada setiap kita bahwa orang-orang beriman bangkit dalam kebangkitan imannya dan dia tidak mengalami maut atau penghukuman kekal. Anda dan saya bersyukur oleh karena Allah bangkit dan kebangkitannya memberikan kemenangan kepada setiap kita. Anda dan saya hari ini ada dalam ibadah live streaming ini hanya karena kemenangan yang Anda dan saya terima dari Dia. Dan poin yang ketiga tentang sebuah demi sebuah kebangkitan. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua mereka sudah mati. Kematian Kristus mengganti kematian kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, biar hidup ini adalah bagi Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk kita. Kekasih Kristus, kebangkitannya menjadi kepastian keselamatan. Anda dan saya bersyukur karena Kristus bangkit. Karena kebangkitannya itulah yang membawa saya pada sebuah kepastian tentang keselamatan. Anda dan saya itu selamat karena Dia bangkit. Pernah nggak kepikir kalau pada waktu itu Yesus mati, dikuburkan dan nggak bangkit, Anda kehilangan keselamatan. Karena kebangkitannya lah Anda dan saya menerima keselamatan. Kebangkitan Kristus ini yang memberikan kepastian kepada kita demi sebuah penyelamatan. Maka kebangkitan ini juga yang memberikan kepada kita untuk melihat visi yang Tuhan berikan kepada kita. Kebangkitan yang membawa kita kepada keselamatan itu adalah sebuah kepastian seperti visi. Ada nggak orang yang mau menuju ke sebuah tempat? Contoh, kalau ditanya, David, kamu nanti kalau besar, sudah selesai kuliah, mau kerja apa? Kebetulan David sekolah kedokteran. Terus karena dia ngerti visinya dari awal, dia akan bilang begini, saya akan buka tempat praktek. Dan kalau tempat praktek saya sudah maju, saya akan buka rumah sakit. Rumah sakit David Christian, contoh seperti itu. Itu visi, saudara. Nah, kalau David tidak punya visi, tidak punya kepastian, kalau ditanya, David, kamu sekolah kedokteran, nanti kamu sesudah selesai kuliah mau kemana? Saya mah mengalir aja. Mau jadi apa aja nggak apa-apa deh. Lu nggak usah kuliah deh. Itu namanya nggak jelas. Tapi saya mau pastikan kepada setiap kita yang mengikuti ibadah live streaming ini bahwa kebangkitannya menjadi kepastian keselamatan buat kita sekalian. Kenapa Anda percaya kepada Kristus? Karena saya memiliki jaminan keselamatan. Itu visi, saudara. Kenapa engkau beribadah?
karena Kristus Yesus Tuhan perintahkan kami untuk beribadah kepadanya. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 adalah hari perhentian. Engkau harus pergunakan hari itu untuk memuliakan aku. Itu adalah perintah. Ini adalah visi yang jelas sebagai orang-orang percaya supaya kita dapat mengikutinya. Kebangkitannya menjadi kepastian keselamatan. Karena kita tahu bahwa kita pasti selamat, maka saya juga memberikan garansi kepada setiap kita. Saya sudah tahu, saya pasti selamat, maka hidup ini akan bergairah, saudara. Anda akan bergairah untuk menjalaninya. Kenapa? Karena Anda tahu, Anda ada dalam agenda, ada dalam rencana, ada dalam rancangannya Tuhan. Kalau Anda nggak tahu, gairah hidup Anda kayaknya mate no, urip no. Mati aja lah, hidup lah, nggak jelas. Tapi hari ini kita bersyukur kebangkitannya menjadi kepastian keselamatan buat kita sekalian. Kebangkitan Kristus bagi kita adalah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kebangkitannya menjadi bukti kemenangan atas maut, dan kebangkitannya menjadi kepastian keselamatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian. Christ is enough for. Kristus itu sudah cukup buat Anda dan saya. Nggak usah cari-cari lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan
bebaskan kami. Kekasih Tuhan, umat Tuhan, anak-anakku dimanapun engkau berada, taruh kedua tangan di dadamu. Aku mau berdoa untukmu, Bapa. Untuk kesekian kali aku datang kepadamu, minta anugerah belas kasihan dari Tuhan. Anak-anakku yang baik ini sedang meletakkan tangan mereka di dadanya. Tuhan, aku berdoa, melepaskan berkat mujizat kesembuhan ilahi bagi anak-anakku yang sakit dan sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Kristus Yesus. Tuhan, jadilah sembuh, terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Apakah engkau sedang mengalami kesusahan? Engkau tidak menanggungnya sendiri, anak-anakku. Kesusahanmu adalah kesusahan yang dia sangat mengerti. Dia mengerti hati dan pikiranmu. Karena itu datanglah, dekatlah kepadanya, rasakan pelukannya, karena dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau sedang mengalami masalah perekonomian, anak-anakku jangan takut. Burung-burung di udara dipeliharanya, burung pipit yang tidak pernah menabur, dia pun hidup karena kasih dan anugerahnya. Bunga-bunga bakung yang ada di padang dikandaninya, apalagi engkau dan saya yang merupakan gambar dan rupanya, deimago deinya, berharga engkau. You are precious. Allah mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu, karena Kristus Yesus telah mewakili engkau dan saya. Kata Eli, Eli lama sabachthani, ditanggungnya supaya engkau dan saya tidak lagi ditinggalkan. Biarkanlah kasih Allah ada padamu. Bapa, aku melepaskan berkat kemerdekaan kebangkitan Kristus kepada seluruh umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga adalah keluarga bahagia, keluarga harmonis. Keluarga-keluarga adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Hubungan suami istri adalah hubungan kasih yang dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hubungan orang tua dan anak adalah hubungan seperti hubungan umat Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu dan kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Dan seperti biasa, apa yang kita sudah lakukan bersama-sama dalam ibadah live streaming ini, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan bagi Dia yang mempercayakan berkat kepadamu. Siapkan persembahanmu, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan kolektor, persembahan sulung, persembahan perpuluhan. Engkau siapkan, masukkan ke dalam amplop atau masukin di wadah. Kalau engkau sedang berkumpul dengan keluarga, persiapkan, masukkan dalam wadah yang sudah ada. Kemudian ketika nanti kita kembali ibadah seperti biasa, saya berdoa paling lama bulan Juni kita kembali beribadah, berkumpul bersama-sama. Karena unity yang terbaik adalah seperti ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ini adalah kerinduan kita semua. Karena itu nanti Cynthia akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu apa yang disampaikan dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, baik yang tidak
baik yang tidak memberi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Anda seperti yang Anda lihat nomor BCA gereja kita. Bagi jemaat yang ada di tempat ini, silakan ada nomor BCA yang Anda dapat baca, lihat bersama-sama di layar Android Anda atau layar TV Anda yang terkoneksi dengan Android. Dan ada satu pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bahwa ibadah live streaming kita akan kembali pada minggu yang akan datang, tanggal 19 jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, atau jam 10 waktu Indonesia Timur, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akan terus bersama-sama beribadah. Saya percaya bahwa Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang sakit, engkau sudah disembuhkan. Dan kalau engkau memiliki kesaksian ketika Anda menerima kesembuhan dari Tuhan, silakan Anda bisa share kesaksian Anda di channel YouTube Anda sendiri atau Facebook Anda. Berikan kesaksian supaya orang lain juga dapat menerima berkat dari kesaksian Anda. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum mengakhiri, kami seluruh pengurus mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh umat Tuhan yang ada di mana saja. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdiri di tempat kita masing-masing dan kita akan menerima berkat. Bapa, pujian dan syukur kami kepadamu oleh karena ibadah Paskah hari ini dari awal sampai akhirnya sudah berjalan dengan baik, dan kami diberkati melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarkan firman itu menjadi rema yang kami dapat aplikasi dalam perjalanan hidup kami. Anak-anakmu akan melanjutkan aktivitas mereka. Bapa, aku berdoa biar engkau memberkati mereka sekalian. Kekasih Tuhan anak-anakku, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari tadahkan tanganmu kepada Bapa di sorga seperti yang saya lakukan. Dan kini terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan karya penyelamatan dari Kristus Yesus Tuhan, yang telah membawa engkau kepada kehidupan kekal, dan yang dipimpin dituntunnya kita melalui Roh Kudusnya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin.